semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan ini adalah race kedua kita. Gimana? Hari ini mobilnya makin banyak nih ternyata KDRT ya. Ada mobil yang Swift kuning, ada mobil KDRT Jazz-nya, dan ada mobil Jazz merah ini. Ini mesinnya pakai L15B dari injection dan tenaganya berapa nih, Chan? Rahasia katanya. Oh, rahasia. Tapi yang pasti sih inilah ya, apa namanya? Lumayan menggiurkan kalau tahu hasilnya. Oke. Gitu. Nah, kemarin tuh kayak kita pakai Genos ya waktu mau balapan. Sekarang kita pakainya swab test semua. Ya. Jadi semua orang yang di sini itu sudah di swab test dan dapat gelang ini nih. Ya. Jadi insya Allah aman. Terus mobil ini akan terjun di ITCR Max ya. ITCR Max dan Super Touring Car 2. Super Touring Car 2. Nah, Divisi di 1600. nah lu yang bawa di 1600 Super Touring Car. Super Touring 1600. Iya. Ini ITCR juga nih. ITCR Max juga. Max. Waduh, banyak nih. 1600. Jadi gua akhirnya barengan sama Ican dalam satu kelas yang sama karena mobilnya udah bertambah. Ya. Alhamdulillah. Tapi ini bukan mobil kita by the way, kita cuma pinjam ya. Ya, dikasih tumpangan. Dikasih tumpangan jadi joki ya. Jadi joki. Jadi tahu gitu kenapa nggak dari awal ya? Mobil belum siap. Mobil ini belum siap. Dan itu mobil udah lunas loh. Ya, oh udah lunas Udah ya? lunas. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah bisa kita bawa dengan bilang oh ini punya tim KDRT. Iya. Dan di balapan kali ini waktunya agak mepet sama balapan berikutnya karena balapan berikutnya cuma 3 minggu lagi ya. 3 minggu ya. 3 minggu. Jadi ini persiapannya luar biasa. Ya semoga kita dapat hasil yang terbaik. Karena kalau balapan itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung menang, ya kan? Betul. Pasti ada tahapan-tahapannya dan memang dari pembalapnya sendiri maupun dari mesinnya itu harus di-develop terus. Iya. Ya. Ini juga ada kabar sedih sebenarnya. Ada apa? Ada kabar sedih sebenarnya. Apa tuh? Ini mobil Jazz kita ternyata tahun depan udah nggak bisa dipakai balap di HJBSC lagi. Oh iya benar. Karena tahun depan berubah jadi Honda City Hatchback. Semuanya Iya, rata. rata. Jadi ini udah nggak bisa ikut HJBSC dan ITCR lagi. Karena sudah tidak dijual lagi. Jadi ini adalah tahun terakhir untuk Honda Jazz kita. Gue jadi agak nyesel kenapa nggak mulanya tahun depan aja kalau gitu ya. Nah juga sebenarnya masih bisa kan, masih ada harapan. Masih bisa. Cuma memang balik lagi UUD, ujung-ujungnya duit. Iya. Karena kenapa? Karena dengan sasis ini harus naik kelas. Dalam Iya. artian dia harus turun di kelas Yang yang lain. 1600 max-nya. Di kelas mobil ini nih. Ya jadi berdoa aja semoga sponsor kita banyak. Jadi kita bisa beli Honda City Hatchback Iya. dan kita bisa ikut F1. Wih. Top tuh, boleh tuh. Ya Iya kan? tahu kan 20 tahun lagi. Ya, Rizwan Hanif langsung punya tim F1 gitu ya kan? F1. Siapa tahu AutoNetCar tamatnya 1000 gitu kan. Amin. Bisa ya kan? kita bikin tim F1 deh. Bisa. Ya udah. Kemarin itu punya permasalahan di kampas remnya. Kampas rem. Kampas remnya pecah, hancur. Dan ternyata kampas rem balap karena kita baru pertama kali beli. Jadi kemarin tuh kita pakai kampas rem itu dari bawaannya 3,5 juta. 3,5 juta. Dan itu lumayan dapat murah lah. Harga segitu. Emang iya? Iya. Biasanya berapa? Yang merek Dixel itu bisa 4 jutaan. Kalau yang merek Endless itu 3,6 sekian lah. Kalau Project New, tapi tadi remnya enak banget sih. Ngeremnya enak. Iya, nggak gampang ngeblok ya. Nggak gampang ngeblok. Kalau kemarin tuh kita ngerem ini dikit ngeblok langsung. Karena kampasnya udah tipis, jadi posisi kampasnya itu deket banget sama platnya. Jadi pada saat kita ngerem, kampasnya itu udah keras, udah nggak ada momentum lagi buat ngerem. Udah kayak ngampuk lah kalau dibilang kampas langsung remnya. kunci dia. Langsung Karena dia kan kunci. juga belum ada ABS. Bukan, Iya. bukan belum ada ABS, ABS-nya dicopot. Copot, ya. Terus yang kedua kita udah ganti as balak. Balak belakangnya itu kemarin hancur banget ya. Iya, karena regulasi dulu itu kan nggak boleh diganjel-ganjel. Nah. Jadi modelnya itu presan. Nah, pada saat di spuring, hasil spuringannya itu terlalu nggak bagus lah. Kanannya O3, kirinya itu O5. Nah itu udah kayak mobil slalom settingannya. Jadi mobil itu terlalu liar belakangnya. Nah sekarang kita ganti pakai as balak yang baru. Cuma ini mobil kendalanya ini kan mobil jadi lebih diem dan sekarang kita harus setup lagi dengan cara yang benar tapi ya. Gimana caranya mobilnya itu tetap geser belakangnya tapi nggak terlalu liar gitu. Jadi lebih mudah lah dikendaliin tetap. Ya itu yang bikin gua kemarin itu keluar. Iya. Terus kemarin juga support shock kita beli, ternyata barangnya KW. Iya. Ya udah, kira kita ganti support shock. Tapi gini, antara kita nggak tahu juga antara memang barang KW-nya atau memang kalau di flashback lagi terakhir pas balap itu kan lo accident. Oke. Mungkin benturan itu juga ngebantu. Jadi itu kan karet kan. Nah, Dan karet kena itu bukan sasis. karet yang
kayak karet hitam di busing Ya, gitu loh. Dia karet empuk banget. Nah itu mungkin juga nyebabin jadi hancur lagi busingnya. Jadi banyak banget jajannya di mobil. Iya. Iya. Dan itu pun sebenarnya tadinya kita mau upgrade lagi nih mobil. Kayak misalkan nih mobil masih overweight. Ya kan overweightnya banyak lagi. Banyak. Nah, tadi kita mau ganti roll bar. Tapi karena kalau ada tahun sisa duitnya. Enggak, karena tahun depan kan udah nggak ngapa-ngapain. Ngapain di roll barin pakai yang bagus? Iya. Ya kan? Ya sudah. Ya bismillah aja, tapi ini pelajaran buat kita dan buat teman-teman yang pengen bikin tim balap. Jadi seperti ini kendala-kendalanya. Yeah. Bedanya beli mobil baru sama bekas tuh bedanya begini-begini ya. Yeah. Hasilnya seperti ini. Yeah. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena balap itu buat kita itu kayak apa ya? Kayak sebuah kesenangan. Iya benar. Jadi ketika ketemu kesulitan-kesulitan itu di situ adalah kesempatan kita buat belajar. Nah, baru mau ngomong tuh. Iya. Iya. Dan kita dari kemarin nyobain settingan mobil ya lucu-lucu ya. Iya. Kalau tow in gimana, out gimana, Iya. camber gimana. Iya. Jadi dari guanya sendiri, gua jadi lebih tahu gimana rasa mobil kalau settingan-settingannya tuh diubah-ubah. Iya. Gitu. Ternyata begitu. Jadi biar kayak kita kayak Niki Lauda. Iya, benar. Nah, jadi ya itu keuntungannya. Jadi mungkin kalau memang langsung dapat mobil perfect, kayak taruh lagi nih, mungkin memang ada tuner yang udah punya blueprintnya nih untuk settingan OMR nih. Karena kan gini, untuk orang yang baru, balapnya itu kan regulasinya serba terbatas. Mesinnya semua sama. Otomatis nih, dari sisi pembalap sama mekaniknya akan riset gila-gilaan tuh soal suspensi dan settingan kaki-kaki. Nah, pembalap sama mekanik yang udah experience di dunia balap, dia pasti udah punya blueprintnya. Nah, sedangkan kita nih, ya kan, baru mulai di sini, gitu kan. Kita bisa aja mungkin dapat mobil yang perfect dari apa namanya mekanik yang udah punya blueprint. Dan nggak bisa gitu kan. juga. Kenapa? Siapa yang mau ngasih? Siapa yang mau ngasih? Siapa? Nah, jadi dengan keadaan seperti ini mau nggak mau kita jadi belajar lagi, gitu loh. Mudah-mudahan tahun depan KDRT prestasi terus, ya kan? Amin. Waktunya memang tahun ini buat belajar dulu kayaknya. Ya. Dan makasih buat para sponsor ya. Iya. Untuk Mini Gold, Belcoat, dan Grace yang udah setia nemenin kita bisa berjuang bareng. Semoga di next race dan race ini ada sesuatu yang bisa lebih. Ya. Dan satu lagi, kita juga disupport ban nih sama GT Radial nih. Oh iya benar. Gitu. Terima kasih juga buat GT Radial atas bannya. Iya. Pokoknya semua sponsornya keren. Habis root, baru pertama kali nggak lulus root. Root artinya apa? Gue juga belum tahu artinya apa. Kepanjangan scrutiny ring. Nah, Coba tanya. root artinya apa ya? Pemeriksaan kendaraan. Ya, intinya adalah pemeriksaan kendaraan supaya memenuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh panitia. Ya itu gua ngerti, tapi arti scrutnya itu apa? Perlu buka Google Alah. Translate. Tau nggak? Tau nggak gara-gara apa nggak lolos? Gara-gara aparnya udah basi. Jadi ini kita mesti ganti aparnya sama yang lain. Dan kita punya cadangan sih banyak sih karena buat beginian kita selalu siap sedia. Jadi 4 kilo ya? Ini 3 kilo. Pertanyaan gua nih ya. Ini kan seperti itu hari ini doang ya? Masih bisa sampai besok. Oke. Cuma didenda. Ya. Kita mesti udah pakai 2 aja. Pakai 2 mau nggak mau. Karena kan kita yang ada sekarang daripada kita beli. Jalan. Jatuhnya sama aja kayak kita. Tapi pakai kalau ini, besok Pak. kita ganti gimana? Nggak masalah sih, mungkin kita bisa minta surat dulu dari sana. Oh, Karena kita mesti beli dulu. Oh iya. Cuma masalah kan sepele kan? Iya. Bisa tinggal ganti. Ini sekarang kita jalan aja bisa langsung. Bisa. Jadi cuma gara-gara apar ya. Gara-gara apa? Nah sekarang pertanyaannya mobil kan sekarang baru tuh dapat apar dari sananya. Berarti tuh harus diganti terus ya? Harus ganti terus. Karena kan ini kan ada expirednya nih. Iya. Kalau kita 3 kilo 2 biji jadi 6 kilo. Nah, Baru isinya doang sama luarnya. kebetulan yang kita pakai sekarang ini juga beratnya 6 kilo. Hah? Ini kelebihan bobot juga kita nih. Sebenarnya nanti kalau kelebihan dana ada apar yang bagus. Mau lihat aparnya kayak gimana? Nih kita lihat. Nah, yang bener kalau mobil balap bagus mereknya OMP, mereknya aja udah racing nih. Dan ini dia sistemnya udah otomatis. Jadi? Dia jadi electrical. Coba lihat tombol merah yang di depan sana. Oke, ini buat apar keluar. Iya, yang itu kan langsung push. Kalau kebakaran, kalau kita race itu kan ada tombol on off di situ.
di dalam satu panel itu. Kita onin. Nah, pas ketika race kalau emang ada kebakar, kita cukup tekan, dia udah nyemprot ke semuanya. Tanpa harus kita megang handheld gitu. Canggih ya? Canggih. Nah, ini lumayan mahal nih, mereknya OMP. Berapa itu? Ini mungkin sekitar 10 jutaan lebih lah ya. Wah, gila. Gitu. Ada yang murah, tapi bagus juga. Kita lihat mobil depan. Ini beli ban. Nah, sistemnya sama, harganya lebih murah. Ini mereknya Ares. Kalau yang ini sistemnya mirip sama yang tadi, OMP. Cuma kalau yang tadi OMP full dia elektronikal. Cukup kita naikin panel on-nya, terus nanti kesananya ya? Iya, pakai listrik. Seandainya terjadi kebakaran, kita cukup tekan tombolnya, dia udah nyebar ke bagian mesin, ke wiring, bahkan ke kabinnya. Nah, tapi kalau yang ini, dia juga bisa nyebar kayak yang tadi. Cuma sistemnya ini masih pakai sistem kabel. Jadi ditarik tuh dari depan situ. Atau kawat ya? Iya. Jadi semi otomatis. Yang ini harganya sekitar 6 jutaan lah. Beda 4 jutaan ya berarti ya? Lebih mungkin ya. Itu 10 jutaan lebih mungkin. Udahlah, kan Gitu. kita KDRT, yuk. Ya, ini sesi praktis kali ini seru banget sih. Tapi alhamdulillah, walaupun secara performance belum naik. Iya, betul. Belum jujur balik aja, lagi. Gua belum naik ya dibanding yang kemarin itu, tapi konsisten. Udah lebih konsisten. Jadi waktu dari lap ke lap itu udah lebih konsisten Pace-nya dibanding sama, udah lebih bagus lah yang pace-nya. kemarin. Mungkin itu juga karena remnya baru. Ya, pengaruh pasti. Karena kemarin gue banyak ngeblok. Ya, karena kan gini, dalam balap sistem pengereman itu sangat-sangat perlu dan itu membantu juga confidence dari si pembalapnya. Betul. Gitu kan. Nah, karena lo makin pede, lo ngeremnya juga semakin lebih apa ya, lebih berani lah buat ngeremnya gitu kan. Kalau kemarin kan karena ngeblok, ngerem di sini jangannya ngeblok, di sini ngeblok, jadi kadang berubah-ubah. Pace-nya jadi nggak bagus. Pace-nya jadi nggak bagus. Nah, ini karena lo udah nemu titik yang pas ngerem, oh ini nggak ngeblok kok di titik ini, gue cobain maju lagi, oh nggak ngeblok, oh di sini udah pas nih. Nah, jadi lo ngerem di titik yang sama, lo udah berani. Gitu. Itu yang bikin pace-nya juga mempengaruhi, pace-nya jadi lebih bagus. Tapi yang namanya ngeblok ya, sekelas Lewis Hamilton aja di Azerbaijan tuh tetap masih ngeblok gitu. Jadi kalau kita ngomongin balapan sekelas world class pun yang namanya gravel, yang namanya melintir, biasa. Yang masanya ngeblok ya pasti biasa lah. Tapi itu harus pada saat latihan gitu. Jadi diusahakan pada saat qualifying sama race itu udah nggak terjadi lagi. Nah. Jadi coba mobilnya seoptimal mungkin pada saat latihan gitu. Sampai MotoGP pun coba lihat aja tim-tim yang mungkin dananya banyak kali yang jatuhin motor berkali-kali. Ya, yang kelebihan dana ya. Nah, kelebihan dana nggak apa-apa gitu kan. Setiap latihan wah hancur berapa kali motornya jatuh. Tapi pas race kenceng. Tapi ya nggak gitu. Ini ya, yang gue senang adalah ketika gue bikin vlog balap, banyak yang ngubungin lo tuh pengen bikin tim balap juga, pengen balapan. Gitu ya? Iya kan? Iya. Oh iya benar. Ya kan? Udah 2 tuh. Gua tadi Om Mobi kan datang kan? Terus? Om, mau nyobain mobil KDRT? Oh boleh dong, kabarin kata dia gitu kan? Oh nggak boleh ya? Jangan, enggak, kalau ada apa-apa kan sayang mobil kita. Terus dia nyetirnya belum sebagus itu loh. Iya. Terus gue bilang gini, Om tuh mobil lo, gue bilang gitu, daripada pakai pakai audio kan pajang doang. Mobil lo tuh udah racing loh bentuknya yang Viosnya. Mendingan jadi mobil balap. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu body kita cuma apa namanya, buat kelihatan bagus aja. Oh gitu. Gue yang bikin lo tapi lo itu. Oh, iya. Bukan didesain untuk balap. Lu aja ketawa. Yang bikin aja ketawa ya kan? Iya. Perlu dibedakan bikin body kit racing sama bikin body kit yang buat kontes, yang buat cantik-cantikan. Iya. Beberapa mobil karena dibikin racing jadi lebay. Iya. Ya enggak? Depannya ada beginiannya, jadi lebar banget ya kan? Wingnya jadi aneh gitu. Ya karena emang ngejar aerodinamik, bukan ngejar kecantikan. Betul. Nah kalau yang mobil-mobil itu ngejar estetik, betul begitu? Iya betul. Ya kan? Iya. Ya udah, tuh diamini. Tapi bentuknya keren. Keren dong. Iya, keren. Karena memang kalau kita ngomongin performance kayak yang sekelas Ridwan bilang tadi, boleh dilihat tuh mobil-mobil World Time Attack tuh. Wah itu udah aneh-aneh. Yang wing belakang tuh bisa pindah ke depan. Ya. Gitu. Cuma karena memang mereka ngejar downforce semaksimal mungkin. Powernya itu udah gila-gilaan. Di racing kali ini ya, gue lebih happy ya. Maksudnya bebannya lebih keangkat gitu. Gitu ya? Kenapa gitu? Gak tahu. Pertama tuh masih ada deg-degannya ini, sekarang latihan ya udah latihan. Oh iya. Udah lebih confident. Nikmatin. Udah lebih menikmati. Flow-nya lebih berasa, jadi lebih enjoy sih. Iya. Kelihatan lah mukanya senyum mulu kan. Iya. Makanya ini mudah-mudahan ini kan jarak race ke depan kan deket ya, gitu kan. Nah mudah-mudahan juga
dari sekarang kita udah dapat input apa yang harus diperbaikin, itu juga secepat mungkin kita perbaikin. Mudah-mudahan di seri yang berikutnya itu udah ada hasil yang menggembirakan gitu. Bisa gendong piala lah paling enggak. Oh, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe juga di channel KDRT. Saya Hanif. Saya Ican. Terima kasih telah menonton. Dadah.